tema besarnya yaitu tentang perspektif atau kompetensi dasar dari video itu. Kemudian subtema yang akan kita bahas itu ada 4 poin saya. Yang pertama yaitu tentang tantangan belajar daring selama 1 bulan. Kemudian yang kedua kita akan bincang santai diskusi tentang penerapan perubahan kelas sesuai dengan ketentuan kita. Kemudian yang ketiga kita akan diskusi bersama-sama membahas tentang kekuatan kerangka benar. Dan yang terakhir nanti kita akan berdiskusi tentang penilaian peta diri selama bergerak terhadap kompetensi dan sekarang kita masuk pada tahap yang pertama tentang tantangan pembelajaran daring selama 1 bulan. Nah, sebelum kita masuk pada masih pokok tentang tantangan pembelajaran daring, ya mungkin saya ingin menanyakan terlebih dahulu, Ibu sudah berapa lama di SMA ini? Sudah masuk ke 8 tahun, Pak. 8 tahun. Iya, Pak. Nah, sebelum corona mungkin Ibu telah mengenal tentang daring atau bagaimana, atau pas saat corona telah mengenal daring? Kalau yang fokus ke daring, benar Pak, itu pas corona, Pak. Kalau sebelum memang fokusnya ke tatap muka. Pertama kali. Iya, Pak. Nah, kira-kira berapa tahun terakhir Ibu telah mengenal medsos, menggunakan medsos? Kalau media sosial mungkin dari zaman kuliah, kayak Facebook itu sudah mulai menggunakan, Pak. WhatsApp juga sudah gitu. Kalau untuk Instagram dan TikTok mungkin pas masa-masa corona ini Pak yang lebih aktif. Tamatan dari mana, Bu? Saya dari UMP, Pak, Universitas Negeri Padang. Tahun berapa? Tahun 2013 tamat, Pak. Berarti 2013. Anissa, kita lanjut ke pendampingan tema yang kedua. Ini nampaknya tema yang kedua ini adalah inti dari segala CGP ini kan. Terkait dengan perubahan kelas sesuai dengan filosofi Kerajaan. Nah, hal-hal apa saja yang telah Ibu lakukan dalam merubah kelas yang selama ini mungkin boleh dikatakan belum maksimal setelah belajar daring, mempelajari tentang Kerajaan Negara. Nah, hal-hal apa saja yang telah Ibu praktekkan sesuai dengan nilai-nilai filosofi Kerajaan Negara? Kalau di kelas, Pak, kalau saya lihat perubahan yang saya lakukan, pertama dengan pembelajaran, pada proses pembelajaran. Sebelumnya saya melakukan proses pembelajaran yang berpusat kepada guru. Jadi gurulah inti dari sumber belajar siswa. Kalau sekarang saya sudah menggunakan berbagai macam metode yang merangkum gaya belajar siswa. Misalnya saya menggunakan metode PBL, berbasis masalah. Saya tampilkan masalahnya, kemudian saya berikan medianya, saya berikan LKPD-nya. Jadi di sana anak yang audio visual bisa melihat media saya untuk belajar. Jadi mereka merasa tertarik. Kalau anak yang hobinya berbicara, nanti ada saya berikan forum diskusi. Kemudian kalau anak yang hobinya menulis, membaca, itu kan saya sediakan LKPD untuk berliterasi. Jadi dalam satu untuk di sekolah, Pak, saya senang sekali sekolah saya, Pak, sangat mendukung kegiatan seperti ini. Bahkan kami awal ikut ini karena suruhan atau imbauan dari kepala sekolah. Sekolah kami 4 orang lulus CGP, ya alhamdulillah 4 orang, mungkin termasuk banyak, Pak, gitu. Sekolah dari kepala sekolah dan komunitas bangga dengan kami. Kami pun merasa termotivasi dengan kegiatan seperti itu, Pak, gitu. Yang lain juga kegiatan-kegiatan saya membutuhkan kolaborasi, mereka siap untuk berkolaborasi dengan kami, Pak. Nah, kendala yang kira-kira Ibu hadapi di sekolah atau di rumah saat kegiatan daring? Paling hanya sinyal, Pak. Kalau misalnya mati lampu kan kita harus memakai kamera atau apa, kan mati lampu, gangguan sinyal, mungkin kamera atau memang baterai habis. Tapi sejauh ini masih bisa dikendalikan, Pak. Masih boleh dikatakan ya tidak ada apa ya, Tidak ada hambatan.